Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya terdapat sawah yang begitu hijau. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadhirah." Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia adalah bak buah yang sangat manis dan hijau. Dan kalau kita perhatikan kehidupan dunia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi melalui perhatian kita kepada dunia yang Allah ciptakan. Perhatian kita kepada kesempurnaan dunia yang Allah ciptakan. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml dari mulai ayat 59. Dan satu lagi, bahwasanya apa yang kita bicarakan sekarang ini termasuk dari kiat agar mudah bersyukur kepada Allah. Kita akan melihat ciptaan Allah, dengan begitu kita mentauhidkan Allah, dan juga kita akan bersyukur kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa." Katakanlah, segala puji hanya milik Allah, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun amma yusyriku. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari mulai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir, siapakah yang paling pantas untuk disembah? Coba perhatikan. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Dari mulai ayat ini kita akan mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-60 mengatakan, "Amman khalaqas samawati wal ard." Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan menurunkan bagi kalian dari langit air. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut hadaiq, kebun-kebun yang sangat subur. Maka nalakum antum bitu syajarah. Bukan kalian yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Lalu Allah menyatakan, perhatikan, ailahun ma'allah. Apakah kalau begitu ada sembahan yang berhak disembah bersama dengan Allah? Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan tumbuhan. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Balhum qaumun ya'dilun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya, para pemirsa, amman ja'alal arda qararan. Ini yang luar biasa. Ini kenapa saya mengambil video ini, di belakangnya ada sawah-sawah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amman ja'alal arda qararan. Adakah, siapakah yang menjadikan bumi ini tetap sehingga para petani bisa menanam padinya dan tumbuh padi tersebut dengan baik dan bagus? Kalau bumi ini goncang, tidak akan bisa kita beraktivitas. Saya tidak akan bisa duduk, Anda tidak akan bisa berdiri. Maka nasihat saya pada kesempatan kali ini, agungkan Allah
dengan melihat ciptaan-ciptaannya, Anda tidak akan pernah terkena dosa yang paling besar sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu dosa kesyirikan. Lihat alam semesta, siapa yang menciptakan? Lihat kesempurnaan langit dan bumi. Lihat ketika bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap, Anda tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Karena berarti hanya Allah lah yang paling pantas disembah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita tidak boleh menyembah sapi? Tidak boleh menyembah babi, tidak boleh menyembah patung. Karena sembahan selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Huwallah al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Dialah Allah yang maha pencipta, yang maha berkuasa, yang maha pengatur. Dan dengan ini pula kita bisa bersyukur bahwasanya kita punya zat, kita punya sembahan yang sembahannya tersebut, yang zatnya menyediakan seluruh yang kita butuhkan. Ada langit, kita membutuhkan darinya air. Ada bumi untuk kita bertempat tinggal. Ada tanaman yang kita bisa jadikan sebagai sandang pangan. Maka nasihat saya, tauhidkan Allah dengan melihat alam semesta. Maka Anda juga akan bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.